Sorry. Apa kalau ngiwan-ngiwan. Gue ngerti sebab. Label narapidana serta stigma yang diberikan masyarakat terhadap mereka tak jarang menghambat dan mempersempit ruang gerak mantan warga binaan. Sanksi hukum yang mereka dapat, ditambah dengan sanksi sosial dari masyarakat, membuat beban psikologis warga binaan bertambah. Pada banyak kasus stigma sosial terhadap mantan warga binaan, stigma-stigma yang ditujukan kepada mereka mayoritas bernuansa negatif. Hal tersebut merupakan cerminan dari tindakan pidana yang mereka lakukan di masa lalu. Padahal, cerminan yang ada dalam pikiran masyarakat tersebut belum tentu relevan dengan diri mantan warga binaan setelah mereka terbebas dari hukuman. Perlu diketahui bahwa sebelum mendapat masa bebasnya, warga binaan menerima pembinaan dari lembaga permasyarakatan. Sehingga setelah keluar dari rutan, warga binaan akan siap untuk melanjutkan hidup dan kembali berinteraksi di dalam masyarakat. Sebenarnya apa saja kegiatan warga binaan selama berada di rutan? Berikut liputan spesial tim Darkradis Indonesia. Misi Pak, kami dari Darkradis sudah bikin janji sama pihak Rutan Solo. Ya. Prosedur kunjungan dalam rutan kelas 1 Kota Surakarta cukuplah ketat. Mulai dari pengecekan kondisi badan, check-in aplikasi vaksinasi, cek identitas, dan pengecekan barang bawaan. Barang bawaan seperti handphone, jaket, tas, dan barang-barang lainnya yang dianggap berpotensi membahayakan diamankan di loker pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Octavianto, Kepala Subseksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan di Rutan Kelas 1 Surakarta. Sedikit mengulas terkait stigma mantan warga binaan yang beredar di masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa sejatinya orang masuk penjara itu yang berat itu ketika keluar. Kenapa? Ketika keluar yang dihadapi dan disandang adalah status sosial, di mana pasti dicap sebagai mantan tahanan, wah pernah lebu penjara, atau wah pasti orangnya nggak bener. Menilik pada suatu proses, yaitu proses pemasyarakatan. Di dalam itu dilakukan pembinaan. Jadi alangkah baiknya ketika dia keluar, warga binaan itu keluar, itu disambut dengan baik, mendapat suatu uluran tangan atau misalkan perhatian sedikit saja dari masyarakat dengan tidak mengesampingkan mantan-mantan tersebut, sehingga mantan warga binaan tersebut merasa bahwasanya oh dia juga dianggap, istilahnya disambut sebagai bagian dari masyarakat.
dan itu kemungkinan akan mengurangi resiko apabila seseorang ingin mengulangi kejahatan atau mengulangi perbuatannya, sehingga dia kemungkinan tidak akan kembali ke dalam penjara. Ini adalah salah satu kegiatan yang ada di Rutan Kelas 1 Surakarta, yaitu menari. Menari ini diikuti oleh warga binaan perempuan yang ada di Blok A tepatnya, yang diadakan setiap hari Selasa dan diikuti antara 6 sampai 10 warga binaan perempuan. Untuk kegiatan warga binaan di Rutan Surakarta ini ada berapa ya Mbak jumlahnya? Ada banyak Mas, semuanya sekitar 10. 10 kegiatan? 10 kegiatan, kira-kira ya tadi kayak ada tari, terus ada kegiatan musik juga, ada karawitan, ada dangdut, terus ada angklung, terus nanti ada band juga, sama kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaannya ya ini kayak ada pengajian, terus sholat berjamaah, terus baca tulis Al-Quran, gitu-gitu. Nah, itu untuk pelatih di setiap kegiatan itu dari pihak pembinaan rutan atau dari pihak ketiga Mbak, dari pihak luar? Setahu saya sih sebelum pandemi itu pernah kita undang dari pihak ketiga ya, pernah. Cuma kan karena pandemi akhirnya kita sebagai pegawai yang bertanggung jawab juga akhirnya ikut melatih juga gitu. Jadi otodidak gitu. Otodidak. Otodidak. Nah, itu warga binaan yang ikut misalnya kayak karawitan itu warga binaan harus punya skill dulu atau emang belajar dari nol Mbak? Jika ada warga binaan yang mempunyai skill itu lebih baik. Jadi untuk kedepannya kita nggak usah ngajarin dari dasar lagi, jadi kan dia sudah bisa mengembangkan gitu ya. Tapi kalau misal ada warga binaan yang memang dia nggak punya skill itu, ya kita tetap nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kan nanti bisa dilatih sama kita. Jadi nggak terbatas sih, nggak harus punya skill baru bisa masuk. Ada yang tadinya nggak bisa apa-apa ya jadi bisa karena ikut gitu. Karena ikut. Kegiatan itu wajib diikuti oleh warga binaan atau enggak Mbak? Wajib, bisa dibilang wajib karena kegiatan ini kan tujuannya untuk mendapatkan hak-haknya ya Mas ya. Hak-haknya itu kayak nanti untuk mengajukan haknya mereka, misal mereka mau mengajukan asimilasi atau ujian bersyarat atau pembebasan bersyarat, itu kan diperlukan asesmen dari kegiatan selama mereka di sini itu mereka mengikuti kegiatan atau enggak, mereka aktif atau enggak di sini gitu. Jadi ketika mereka aktif di sini, mereka misal rutin sholat berjamaah, misal mereka rutin mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sini, itu apa ya, di asesmen itu berpengaruh lah. Kita lanjut lihat chat dulu ya Mas. Oh, iya. Beragam aktivitas kesenian, keagamaan, serta pelatihan keterampilan diikuti oleh warga binaan dalam memenuhi hak-hak mereka selama masa tahanan. Keikutsertaan dan keaktifan mereka dalam program-program yang dijalankan akan sangat membantu mereka dalam permohonan asimilasi masa tahanan ataupun pembebasan bersyarat.
warga binaan pemasyarakatan. Salah satunya yaitu ada kegiatan dangdut, band, karawitan, dan juga angklung. Dalam kegiatan berkeagamaan, warga binaan mendapatkan kesempatan untuk menjalankan sholat berjamaah, mengaji Al-Quran, serta bersolawat bersama. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين. Kowe nagara pocong. Dadi Keahlian seperti potong rambut, menjahit, mensablon, dan keterampilan tangan lainnya, serta manajemen usaha juga diberikan kepada warga binaan dalam upaya memberikan bekal kemampuan untuk berwirausaha setelah selesai masa tahanan. Oke Mas, jadi itu ya di bidang kegiatan khususnya di bagian sablon, di bidang kegiatan selain bimbingan kemandirian, kita punya visi misi yang paling besar. Salah satu misinya selain kita mau membuat warga binaan itu menjadi produktif, menjadi orang yang terampil, satu hal yang ingin kami pelajarkan kepada mereka yaitu tentang mengenai manajemen. Dimulai dari SOP paling dasar sampai akhir, dimulai dari mulainya proses pemesanan sampai ke akhir, sampai ke keuangan. Jadi kita terbuka dari manajemen, tujuan kita teman-teman biar punya modal selain keterampilan di bidang teknis, punya modal keterampilan untuk mempersiapkan bagaimana untuk membuat usaha sendiri. Dan mudah-mudahan dengan didukungnya SDM teman-teman dan semangat teman-teman, kita bisa membuat suatu produksi yang kualitasnya sangat luar biasa. Harapan kami yang paling penting ketika teman-teman bebas, punya suatu tujuan, punya kepercayaan diri, sehingga teman-teman bisa membangun suatu usaha mandiri, mungkin dimulai dari sablon. Harapan kami Tingkat stres yang luar biasa dialami warga binaan pada masa pandemi ini. Karena selama 2 tahun terakhir, mereka tidak bisa berjumpa dan berinteraksi dengan keluarga, serta orang terdekat karena tidak ada kunjungan langsung.
Dengan alasan tersebut, dalam rangka milad ketiga, Yayasan Dahar Gratis Indonesia bekerja sama dengan Pecas Dahe ingin berbagi kebahagiaan. Hiburan dan juga makan bersama seluruh warga binaan menjadi satu rangkaian acara. Kalau berbicara soal pandemi ya, ada satu komponen atau satu hak yang sudah pasti tidak dapat kami berikan, yaitu bertemu dengan keluarga. Kita dari Rutan Kelas 1 Surakarta sudah melakukan sebisa yang kita lakukan. Itu satu, bertemu secara virtual. Yang bisa saya lihat ya, mereka tersenyum, manis sekali senyumnya. Tapi nggak bisa dipungkiri, setelah selesai, ketika ditutup, mereka keluar dengan wajah seperti pakai masker, ada lambang senyumnya. Kemudian setelah selesai kita lepas maskernya, baru kelihatan muka aslinya. Nggak bisa dipungkiri tingkat stres mereka sangat tinggi. Kenapa? Karena dengan bertemu, mereka itu bisa tahu keluarga mereka baik-baik saja. Tapi dengan saat ini mereka nggak bisa bertemu, keluarga mereka di rumah juga sama saja. Mereka juga nggak mungkin akan membuat rekan-rekan kami yang ada di dalam itu khawatir. Jadi mereka juga pasang wajah senyum, pasang wajah gembira. Tapi kita juga tidak tahu seberapa besar impact atau efek pandemi ini pada keluarga mereka. Dan yang bisa kami lakukan ya, itu sebisa mungkin ada untuk mereka, sebisa mungkin mengurangi tingkat stres mereka. Salah satu usaha kami ya bekerja sama dengan Dahar Gratis, yang insya Allah level stres mereka akan turun. Dan kalau ini memang terlaksana, insya Allah impact-nya sangat luar biasa sekali. Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi itu sangat banget. Karena apa? Di masa-masa kayak gini ada kegiatan milad yang makan gratis untuk teman-teman yang ada di Rutan Solo. Itu sangat bagus sekali. Saya itu cocok sekali dan sangat support. Doa kami pada acara milad yang ketiga di tahun ini. Doa dan harapan kami teruntuk guru, orang tua dan juga pembina-pembina kami. Semoga senantiasa Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, sehingga terus bisa membina kita, memberikan kita ilmu-ilmu dan juga bisa mencetak kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Teruntuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami di Yayasan Dahar Gratis Indonesia, semoga kita terus menjadi kelompok yang solid, saudara yang seutuhnya, terus bisa istiqomah, berkarya dan tidak lelah untuk terus mendebarkan kebaikan-kebaikan. Teruntuk Bapak Kepala Rutan dan juga seluruh staf-stafnya, semoga Allah berikan mereka kesabaran dan juga kesuksesan terhadap seluruh program-program pendidikan dan pelatihan-pelatihannya, sehingga juga
terus saling mengasihi dan beserta seluruh warga binaan permasyarakatan yang ada di sini. Terakhir untuk saudara-saudara kami yaitu warga binaan permasyarakatan yang ada di Rutan Kelas 1 Surakarya, semoga senantiasa Allah berikan ketabahan, semangat untuk terus belajar, mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di sini sehingga nanti ketika keluar memiliki keterampilan dan keahlian. Kemudian juga senantiasa diberikan saling bisa menjaga kerukunan di antara warga binaan permasyarakatan yang ada di Rutan Kelas 1 Surakarta. Terakhir, semoga warga yang ada di sini segera bisa kembali bersama keluarga-keluarga yang dicintainya, orang-orang yang disayanginya, orang tua, suami, istri, dan juga anak-anaknya, dan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Hakadha minni wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Dahar Gratis Indonesia karena telah ikut berpartisipasi dalam berbagi kepada saudara-saudara kita yang berbahagia. Apalagi di kondisi pandemi tahun ini sudah 2 tahun warga binaan tidak bertemu dengan keluarga, sehingga dengan kehadiran Yayasan Dahar Gratis Indonesia selain berbagi makanan juga memberikan hiburan yang sangat berarti bagi warga binaan. Oh, lebih pintar minggu. Tenang. Oh, lagi sensasi. Bisa dapat ancaman dari Ustaz. 700 box makan siang dibagikan serentak saat acara berlangsung. Games, berian door prize serta hiburan spesial dari Pecas Dahe sangat menghibur dan menghanyutkan warga binaan dalam canda, tawa, riang dan bahagia. Apa kalah karo Mas Wan? Ojo teman-teman kesane Pak. Luar biasa, terima kasih. Tenang, bagus. Begitu lebon. Kita Besar harapan kami, acara yang telah terselenggara bisa mengurangi tingkat stres warga binaan, serta memberikan semangat dan harapan bahwasannya mereka masih bisa melanjutkan kehidupan selepas masa tahanan dengan lebih baik. Oh no, soalnya ada di bulungku ya. Ini cari lah kosong. Kamu iya, tak balik ini meneh. Sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surakarta mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Dahar Gratis Indonesia telah melakukan bakti sosial dan ulang tahun yang ketiga, di mana menunjuk tempat di Rutan Kelas 1 Surakarta berbagi bersama warga binaan. Berbagi baik dari
sosial dakwah dan hiburan dan makan gratis. Seluruh warga binaan mendapatkan perhatian hiburan, makanan dan dakwah dari ustadz-ustadz ulama yang ada. Kami mengucapkan terima kasih. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Kodim Kota Surakarta dan Polresta Surakarta yang telah membantu mengamankan aktivitas kegiatan di Rutan Plaza Surakarta yang diadakan dari Yayasan Dahar Gratis Indonesia. To tell me